Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjutin membahas tentang coaching ya. Tepatnya adalah NLP coaching. Jadi gimana ceritanya awal mulanya saya tahu coaching dan akhirnya kok sekarang gandrung ya dengan coaching. Jadi sebenarnya titik awal saya kenal coaching ya dari NLP juga. Ada buku-buku awal yang saya tahu tentang coaching itu langsung berbasis NLP, misalnya bukunya Joseph O'Connor ya, Coaching with NLP. Terus kemudian buku-bukunya Michael Hall. Saya itu baca bukunya Michael Hall tentang coaching kayaknya tahun 2007-an lah. Jadi sehingga saya tuh saya pesen dulu ya, masih nitip orang ya, saya belum tahu caranya order langsung dari Amazon ya, tidak semudah sekarang. Itu dua buku ya, Coaching Change sama Coaching Conversation, Meta Coaching tuh, volume 1 2. Dan itu buku itu merupakan buku yang sangat mencerahkan lah buat saya. Nah tapi ya sebagaimana kalau saya sadar sekarang ya, pas baca buku itu ya tentu saja saya nggak ngerti ya. Atau nggak ngerti tapi nggak sadar kalau nggak ngerti. Jadi saya mulai baca buku tentang coaching, kemudian nemu ternyata ada banyak buku-buku lain di luar NLP. Misalnya yang terkenal banget ya Coaching for Performance-nya John Whitmore, itu kan salah satu pelopor ya. Coactive Coaching gitu, Laura Whitworth. Nah itu semua saya kumpulin, saya baca sehingga oh ya, saya sempat ikut juga pelatihan coaching dari Pak Wiwoho kalau nggak salah waktu itu. Saya kan ikut beberapa modul basic NLP dengan Pak Wiwoho, dan kebetulan waktu itu beliau sempat launching kelas baru tuh ya, business coaching kalau nggak salah, saya ikut waktu itu. Nah berbekal bacaan itu saya merasa ya saya ngerti coaching. Jadi itu kurun waktu 2007 sampai 2013 lah, saya ngerasa saya ngerti coaching. Nah ada kesempatan Michael Hall itu datang ke Indonesia, mengadakan ACMC ya, Associate Certified Meta Coach, kalau nggak salah tuh angkatan kedua ya. Pertamanya belum memungkinkan ikut, yang kedua memungkinkan ikut 8 hari. Itu memang program berbasis NSNLP ya, saya ikut. Nah di titik itulah saya baru tersadar bahwa ternyata saya satu, nggak tahu apa-apa tentang coaching. Jadi saya pikir coba baca buku itu saya tahu gitu ya. 6 tahun dulu prosesnya, saya pikir saya tahu, ternyata saya nggak tahu apa-apa. Yang kedua yang saya baru sadari, ternyata saya waktu itu nggak bisa coaching. Jadi ya paling tidak coaching berbasis meta coaching itulah ternyata, oh ternyata saya tuh nggak bisa ya. Sehingga waktu itu prosesnya kan 8 hari itu, dan masih ada sistem kelulusan di hari yang ke-8. Sekarang sih setahu saya udah nggak ada. Jadi kelulusan tuh terjadinya sekarang ya setelah ikut 8 hari, kemudian di chapter ya, itu nanti ujian bersama dengan para mentor lah gitu, baru bisa lulus. Nah dulu tuh masih possible tuh di hari ke-8 bisa lulus. Sangat jarang, di angkatan saya tuh cuma 1 orang kalau nggak salah. Dan jadi artinya sebagian besar nggak lulus atau belum lulus saat itu, dan cukup banyak yang belum lulus itu para trainer seperti saya. Nah hari ke-4 bahkan saya sempat sama sahabat itu Mas Kartiko ya, pas balik ke kamar itu kayak frustasi gitu ya. Kita ngapain sih gitu. Itu training yang betul-betul training luar biasa. Jadi training yang pelatihan yang sebenar-benarnya, karena berbasis kompetensi. Tiap hari kita teori itu jam 9 sampai jam 5, malamnya kita latihan, dan latihan berbasis kompetensi, berbasis feedback ya. Betul-betul ya, kita latihan bertiga tuh dilatih, dicatat, di feedbackin gitu, dikasih nilai. Nah saya tentu saja dari 8 saya belum lulus, saya baru lulus tuh 2 bulan kemudian. Jadi pulang dari situ ya karena merasa sudah bayar lumayan mahal bagi saya saat itu, saya latihan gitu ya. Pelan-pelan
kayaknya skillnya mulai dapat dari latihan itu. Waktu itu belum ada mentoring, sekarang alhamdulillah di Meta Coaching sudah ada mentoring. Dulu belum ada, jadi ya latihan sendiri aja. Tapi lama-lama kayak terintegrasi ya skill-skill itu, kemudian ujian kedua kalau nggak salah ya. Jadi 2 bulan kemudian, jadi saya ikut ujian, sebulan kemudian ikut lagi, baru lulus. Sehingga, nah itu yang saya pikir ini nasihat yang sering saya berikan kepada teman-teman yang sedang belajar coaching ya. Coaching itu skills, nggak bisa dikuasai selain dengan berlatih. Obatnya cuma berlatih, dan pas berlatih itu pasti sulit, pasti tidak mudah, tapi bisa. Dan pada saat kita rutin berlatih, itu nanti kita nggak inget kok, nggak inget kapan tiba-tiba kita bisanya gitu loh. Nah, itu, jadi tiba-tiba bisa aja. Sehingga saya pernah berlatih sekitar 20 sesi dalam 2 minggu ya. Jadi tiap kali ada teman yang bertanya, habis ngapain gitu kan, habis latihan coaching. Apaan tuh, cobain aja gimana gitu. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, sehingga alhamdulillah ya pelan-pelan bisa. Nah tapi seiring waktu ya, jadi kan belajarnya dari Meta Coaching, saya berutang banyak lah dengan Pak Michael Hall. Saya belajar juga sedikit pendekatan dari ICF di Loop Institute ya. Tapi saya nggak ambil jalur ICF. Nah kemudian bergaul dengan teman-teman yang juga sama belajar, Mas Syamsul Hatta, Mas Darmawan Aji, Mas Andra Indio ya. Bergaul, kita banyak berbagi. Nah kita menemukan bahwa masing-masing pendekatan kita tuh satu bisa saling melengkapi, karena sebenarnya masing-masing masih ada ruangnya nih, masih ada ruang, ada bolongnya gitu yang bisa saling melengkapi. Itu satu ya. Yang kedua, dalam pengalaman saya pribadi, saya praktek. Setelah saya lulus tuh saya mulai ada kesempatan buat coaching secara profesional gitu. Teman-teman ada yang kenal tuh mulai minta gitu. Nah dari pengalaman coaching secara profesional itu, saya kok ngerasa kayak menemukan semacam pattern atau pola saya yang kayaknya cocok gitu. Dan kemudian saya mencoba, jadi waktu habis ikut Meta Coaching itu, saya kayak muncul keinginan buat mempelajari ulang buku-buku NLP yang saya punya ya, baik buku-buku neurosemantik maupun NLP pada umumnya. Lalu saya mendapati bahwa sebenarnya NLP yang basic, yang standar ya, bahkan yang tidak yang belum diracik menjadi Meta Coaching, itu sangat mudah untuk menjelaskan proses coaching. Contohnya misalnya NLP Change Model misalnya gitu ya. Change Model itu NLP basic yang sangat mudah sekali untuk menjelaskan proses coaching itu seperti apa. Kemudian neurologic level ya, itu juga satu model yang sangat memudahkan sekali untuk menjelaskan tentang bagaimana eksplorasi pikiran lewat questioning itu bisa terjadi. Nah dari situ saya coba membalik prosesnya. Jadi alhamdulillah saya ngerasa sudah lumayan menguasai skill coachingnya, sering praktek dan menemukan pola sendiri. Karena ya ini tidak bermaksud untuk membandingkan atau mengkritisi ya, hanya saja dalam pengalaman saya pribadi, pendekatan Meta Coaching yang saya pelajari saat itu, saya ngerasa kok beberapa tuh kayak terlalu rumit ya dipraktekkan oleh saya. Terlalu rumit bagi saya, terlalu rumit bagi klien saya gitu. Jadi frameworknya, cara bertanyanya itu nggak langsung kena gitu. Sehingga saya mesti nyari-nyari model yang pas. Nah balik ke situ ya, dari pengalaman praktek ketemulah satu ya gaya sendiri lah gitu mungkin. Ya mungkin saya nggak mengatakan gaya sendiri itu dalam arti original banget, maksudnya ya gaya yang sanggup saya kerjakan. Lalu saya balik prosesnya ya, saya coba mapping itu dengan pemahaman NLP yang saya punya. NLP basic aja gitu yang saya punya. Nah di titik itu kita mulai exercise tuh ya, NLP esensial. Jadi kami sudah mulai exercise NLP esensial, yang kemudian berkembang jadi 2 modul ya, NLP esensial yang sekarang jadi Essential Life Course, berkembang jadi 2 modul.
Modul pertama personal excellence, modul kedua relationship excellence. Nah, 2 modul ini kok semakin mempermudah proses menjelaskan gimana coaching itu terjadi. Gitu. Nah, jadi makanya kemudian kita ketemu bahwa model belajar coaching yang cukup sederhana dan efisien itu cukup dimulai dengan mempelajari NLP basic di Essential Life Course 1-2. Nah, kemudian baru belajar kompetensi coachingnya. Gitu. Nah, waktu kami berkeinginan untuk mengembangkan sendiri sistem pembelajaran coaching, kita coba macam-macam tuh. Ada waktu 2014 tuh ya, batch 1 itu langsung bikin 7 hari. 7 hari dengan asumsi orang tuh 0 tentang NLP. Jadi langsung belajar NLP plus coachingnya. Gak ada yang lulus sih. Gak ada yang lulus. Ya, sampai sekarang tuh batch 1 gak ada yang lulus kayaknya ya. Lalu kita kepikiran ya, batch 2. Bisa nggak ya belajar NLP coaching ini? Itu saya buat sekitar 4 hari aja. Tapi syaratnya yang ikut adalah yang sudah belajar NLP basic. Apapun lah ya, kebanyakan yang sudah practitioner. Nah, muncul tuh beberapa teman-teman kita. Namanya Mas Hendri Harjanto, Mas Bayu, kalau teman-teman lihat video demo saya dengan Mas Bayu, termasuk Mas Darwan Aji. Gitu. Yang lulus tuh Mas Darwan Aji sama Hendri kalau nggak salah ya. Ini lulus, saya lupa sih. Mas Aji lulus Ki. Lulus dengan standar saya waktu itu paling tidak. Nah, dari situ kita berpikir, oh berarti kayaknya skill coaching ini, kompetensi coaching ini sesuatu yang mudah dikuasai kalau sudah paham NLP. Lalu, nah tadi barulah model ketiga ya, Essential Life Course dikembangkan. Nah, itu menjadi semacam fondasi untuk teman-teman yang 0 NLP untuk masuk ke coaching. Nah, barulah angkatan ketiga itu 2017 ya, kita adakan itu yang Pak Andayani, kemudian Bu Ari gitu ya, Bu Cita, Mbak Rani, Bu Rita itu banyak yang lulus itu ya, lulus dan lulusnya keren-keren gitulah, cepet lah gitu lulusnya. Nah, di situ kemudian berlangsung sampai sekarang. Nah, model itu secara gedean masih dipertahankan. Nah, itu yang perjalanan ya pengembangan di Indonesian NLP Society, sehingga saya pikir kayaknya ini perlu diseriusin terus ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah berjalan sampai batch yang ke-10, banyak yang sudah lulus, dan yang lulus itu pun juga banyak yang terus menggunakan pendekatan coaching ini dalam profesi masing-masing. Bahkan yang psikolog juga ya terinspirasi untuk menerapkan ide itu di dalam proses konselingnya. Tentu saja berbeda ya, tapi mencoba menerapkan ide NLP coaching ini ke dalam konselingnya gitu ya, menjadi mungkin semacam solution fokus ya konseling gitu. Nah, sebagian lagi mengatakan bahwa Essential Life Course 1-2 itu, personal sama relationship itu praktek realnya kalau mau dilatih beneran ya belajar coaching. Jadi ada beberapa golongan nih atau orang yang belajar NLP coach, ada yang memang pengen jadi profesional coach, ada yang pengen punya skill tambahan coaching aja gitu ya, dia trainer atau mungkin dia guru. Dan ada yang tadi ya, cuman pengen tadi mengasah betul-betul praktek NLP di dalam dirinya itu seperti apa. Nah, keasahnya pada saat belajar dan berlatih NLP coach. Kami ketemu angka ya bahwa orang yang sudah belajar proses coachingnya itu kira-kira akan menguasai kalau dia latihan setidaknya 30 sesi. Ini yang agak berbeda dengan, setahu saya di meta coaching tidak ada standar jumlah sesi, setahu saya loh ya. Mungkin sekarang ada. Dan setahu saya di ICF adanya jumlah jam coaching hours. Nah, kami kok menemukan bukan coaching hours, tapi juga bukan tidak ada sama sekali. Nah, angka yang kami temukan itu sekitar 30 sesi. Jadi habis selesai belajar 6 hari NLP coach itu ya perlu latihan 30 sesi. 30 sesi ya bagus kalau bisa di mentoring sama mentor yang ada, tapi kalaupun tidak ya latihan aja 30 sesi. Bahkan kami bisa memperkirakan
kompetensi mana saja yang akan dikuasai seiring waktu gitu. Kan ada 8 kompetensi kami ya. Itu tidak semua dikuasai dalam satu waktu, biasanya bertahap ya. Misalnya kompetensi relationship building sama establishing dialogue itu kebanyakan dikuasai di awal-awal ya. Kita latihan 5 sampai 10 sesi akan dapat ya dapat kompetensinya. Nah, dan seterusnya, salah satu kompetensi yang agak challenging kata teman-teman sih namanya state elicitation, itu biasanya di akhir-akhir. Nah, tidak ada cara lain untuk menguasai selain berlatih. Jadi nggak ada cara lain sih. Kalau kita latihan ya insya Allah bisa, kalau nggak latihan nggak bisa gitu. Jadi makanya saran saya kepada teman-teman yang sedang berlatih, kalau bisa habis training itu ya setiap minggu latihan, minimal ya seminggu sekali latihan. Kalau bisa sih lebih dari sekali ya. Karena skill yang belum jadi itu gampang hilang. Skill yang belum jadi itu mudah sekali hilang. Tapi kalau skill itu sudah pernah jadi ya, kita sudah pernah jadi bisa naik sepeda, itu relatif meskipun jarang pakai sepeda masih bisa ya. Tapi kalau belum pernah bisa atau belum sempat bisa, lalu nggak dilanjutkan latihannya, ya dia akan hilang. Nah, di coaching juga begitu. Jadi, dan ini proses berlatih yang luar biasa ya. Jadi proses belajar menjadi coach itu proses yang tidak saja saya berlatih kompeten sebagai coach, kemudian saya bisa memfasilitasi orang berubah, tapi saya sendiri dalam proses menjadi coach itu juga berubah gitu. Ini penyebabnya dua, karena satu, pada saat latihan coaching biasanya saya juga jadi sering di coaching sama teman saya ya. Ya kan, saya pas jadi klien harus sungguh-sungguh kan, pas saya bikin outcome tuh harus sungguh-sungguh. Jadi saya lama-lama kan nyari-nyari apa yang bisa diimprove dari diri saya. Jadi itu menumbuhkan saya juga. Dan pada saat saya melatih skill coaching saya, ya diri saya pun berkembang, bertumbuh gitu. Termasuk pada saat saya mengobservasi orang lain latihan, mendengarkan kasus-kasusnya yang dibawa, saya juga semacam memperluas peta dalam pikiran saya gitu. Nah, ini yang menarik ya, sehingga proses menjadi coach itu proses yang membutuhkan banyak orang. Dan sekarang ya kita sudah punya banyak teman-teman yang jadi mentor, alhamdulillah ya. Kita menyebutnya mentor. Mentor ini orang yang bisa membimbing latihan dan bisa meluluskan gitu. Nah, tadinya ya waktu 2017 itu cuma berempat ya, saya, Mas Samsul, Mas Aji, Mas Andra. Lalu bertambah Mbak Anda, Purita gitu ya. Sekarang sudah nambah lagi beberapa orang dan masih terus bertambah lagi gitu. Nah, kita sebutnya mentor karena peran intinya adalah mentoring, menemani berlatih. Nah, tapi paketannya ya kalau seandainya si calon coachnya sudah kompeten, ya paketannya bisa diluluskan oleh si mentor ini. Nah, mentor ini juga berlatih lagi. Dan teman-teman yang menjadi mentor itu mengakui bahwa dalam proses menjadi mentor itu sendiri dan dalam proses mementoring, jadi setelah jadi mentor nih, setelah jadi mentor mementoring teman-teman itu juga menumbuhkan diri sih gitu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang sangat layak ya untuk dilanjutkan, diteruskan. Teman-teman yang berminat dengan NLP coaching bolehlah gitu ya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Seperti apa NLP coaching? Kalau ini video pertama yang teman-teman tonton, ya tonton aja video demo-demo yang sudah saya sediakan. Nah, saya menyediakan video demo tuh alasannya ada beberapa. Salah satunya adalah memang video demo berbahasa Indonesia yang real case itu masih sangat jarang. Ya, saya berharap bisa bertambah. Yang real case masih sangat jarang. Ya, saya nggak tahu, mungkin nggak tahu ya kenapa jarang ya. Kalau coaching itu bersifat kerahasiaan, ya tapi kan di dalam proses bikin video demo kan kita juga ada kesepakatan kan. Si coachingnya bersedia dan bahkan coachingnya sebelum dipublikasikan juga ya diminta untuk menyetujui juga gitu. Boleh nggak saya ini akhirnya diposting gitu. Jadi secara kerahasiaan sih nggak masalah karena tujuannya buat pembelajaran ya. Itu saya kira perlu diperbanyak ya, supaya orang itu nanti bisa mendapatkan gambaran yang realistis tentang proses coaching. Jadi coaching itu kayak apa itu punya imajinasi yang realistis. Gitu.
Karena ini bukan proses yang ajaib, enggak juga. Ini bukan proses yang obat buat semua hal, enggak juga. Jadi orang juga bisa ngira-ngira saya itu coachable apa enggak ya. Itu dari proses coaching itu. Kalau dia nonton, oh gini tuh coaching itu. Soalnya istilah coach kan juga nyampur ya sekarang tuh. Trainer dipanggilnya coach juga. Saya sering dipanggil coach Teddy padahal saya gak minta gitu. Saya sering dipanggil coach Teddy padahal saya itu lagi jadi trainer gitu. Jadi suka nyampur-nyampur. Nah, coaching yang dimaksud tuh kayak apa sih? Nah, itu sebaiknya kan ada demonya. Nah, saya mendorong sih kalau bisa teman-teman yang menguasai berbagai pendekatan bikin demo lah gitu. Demo yang real sebagai bahan edukasi dan juga sebagai bahan pembelajaran. Karena teman-teman yang sedang belajar coaching di Indonesian Happy Society itu mengakui bahwa video demo-demo yang tersedia itu sangat membantu mereka untuk belajar. Bahkan ada yang saking rajinnya itu video demo itu dibuat skripnya coba. Coachnya nanya apa, dijawab apa, nanya apa sampai dibuat skripnya. Ya artinya alhamdulillah itu berarti membantu untuk proses belajar. Jadi kalau bisa ada banyak alternatif, it's good thing ya. Gitu kira-kira. Oke, sampai situ dulu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.